Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang Kayak Upin Ipin, Pak. gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Oh, atuh. Jadi guys, kembali lagi di Sembang With Adi. Jadi guys, aku lagi minum Sky Juice. Sky Juice yang bener ya? Nah. Jadi Es kosong. itu kok. Nggak, kemarin ngomongnya kan Sky. Pertama bilang Sky Sky Blue, Blue. terus kan ada Sky Juice. Yang Ternyata bener ada yang bilang Sky Juice itu air kosong. Air Ini kan air kosong. ice kosong. Oh, kalau Sky Juice tuh nggak pakai ini ya? Nggak tahu. Nggak pakai es. Sih nggak ngerti juga. Pokoknya pernah dengar istilah Sky Juice. So, jadi ya kalau teman-teman ingat tempat ini, ya. Backgroundnya masih sama. Kami kembali ke tempat yang sama. Jadi dulu untuk ada di video sebelumnya yang sembang ke Part 2 lihat. iya, yang kedua lah pokoknya. Ya, yang itu lah. Sembang kami yang kedua, tapi Iya. itu part 3 kalau nggak salah di videonya. Jadi ya gimana tuh kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tidak bosan-bosannya untuk menonton kami. Kayaknya udah pada ada yang mulai bosan mungkin. Ya kayaknya ya ini aja gitu ya. Kayak muka dua orang ini juga lagi. Kemarin aku sempat baca salah satu komentar, disuruh Bang Adi sepanjang video cakap Malaysia aja lah. Jadi ya Aku tuh bisa kalau lawan bicara aku tuh bisa. Masalah lawan bicara aku nih orang Jawa iki. Ora iso ngomong. jadi kayaknya kita pernah bahas tuh kan yang susah untuk berbahasa Malaysia atau Melayu itu kan memang kawan-kawan dari ini ya. Iya, dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa gitu. Meskipun aku ini lahir di Sumatera. Di Sumatera, di Riau. Cuman aku ini di rumah ini Jawa gitu. Jawa medok iki. Yang Jawa. Aku ora ngerti orang Jawa. Jadi kalau aku ngomong bahasa Melayu itu ya agak aneh. aneh, bunyinya aneh gitu. Ada yang juga nanya kemarin, Bang Adi itu sukunya apa, Bang? Saya tuh sukunya adalah suku Pelaut. Suku Pelaut. Kok Pelaut? Suku Pelaut, suku Bugis. Bugis. Saya tuh orang Bugis. Cuma nenek-nenek saya itu merantau dari Sulawesi Selatan, Bone, sampai akhirnya ke Sumatera. Karena dulu ada kayak perang saudara lah di sana kan. Daripada terbunuh di sana, lebih baik memilih untuk merantau. Gitu. Aku pakai jaket Anak UKM. jaket UKM. Bekti ini budak UKM lah. Korang mesti tahu dia pernah studi kat UKM tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah ya. Kalau tak silap 2018 dia datang 18 atau UKM. 17 lah, pernah pergi ke sana. I try being Malaysian today. Okay. I am trying to be Indonesian. You are Indonesian. So tak payah untuk try lah. You tak payah nak berusaha keras sangat nak cakap Malaysia. Jadi cakap macam biasa je. Okay. Let me try being Malaysian. Okay. Jadi hari ini nak cakap pasal apa? hari ini kita akan berbicara Membahas pasal ini. Jadi ini banyak dibahas oleh YouTuber. Bahkan banyak juga YouTuber Indonesia itu yang membuat social experience tentang ini. Nah, yaitu membahas apa benda? penyebutan Indon. Orang Malaysia menyebut Indon ke orang Indonesia. Nah, ini awalnya persepsi aku dulu nih, Bang. Jadi ketika ke sana tuh
sebenarnya aku tuh nggak begitu aware, nggak begitu apa ya, tak perhatikan lah. tak perhatikan kalau misalnya mereka itu kalau misalnya Indon tuh ternyata inilah bagi orang Indonesia banyak lah warga Indonesia yang tak suka dengan penyebutan itu. Tapi ketika aku kesana memang karena aku orangnya itu tidak begitu perhatikan, jadi ketika dipanggil Indon tuh ya biasa saja gitu. You tuh orang memang tak perasaan, tak punya perasaan, sebab tuh tak perhati barang-barang macam tuh. Jadi Kalau dipanggil Indon. berperasaan tuh kena tahu rasa kena panggil Indon dekat sana tuh. Sangat-sangat tak best. Serius. Nah, itu kalau aku memang Sebab tak perasan lah, tak perasan dengan barang tuh. kalau kita kan cuek istilahnya. Kalau orang Indonesia tuh bilangnya cuek. Kalau di sana apa cuek ya? Apa? Macam tak peduli lah. Tak kisah pun, tak kisah pun panggil apa Indonesia, Indo. Jadi Malaysia pun tak masalah. Indonesia, Indo atau Malaysia pun tak kira masalah kan. Karena aku orangnya seperti itu. Nah, ternyata di sosial eksperimen YouTuber Indonesia itu atau enggak di reaction Indonesia tuh banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggung dengan penyebutan istilah Indon ini. Nah, Bang Adi sebagai orang yang pernah belajar di sana, bagaimana pertama kali Bang Adi itu di sana pastilah ada dipanggil Indon kan, pasti ada. Of course. Nah, kalau aku masa dekat sana tuh memang personally memang sangat-sangat tak suka lah dipanggil Indon. Macam merendahkan seorang Indon dari intonasi kan Indon macam nak marah je dengan orang Indon. Kalau kita dekat Indonesia kan cakap Indo. Budak-budak Indo. Budak Indon tuh macam merendahkan. Kalau dalam persepsi saya lah sendiri masa tu kat sana. Tapi hal itu jadi hal barang tu dah barang biasa lah kat sana. Jadi macam dia orang tu panggil Indon yang tak ada maksud apa pun sebenarnya. Tak ada maksud nak merendahkan, nak apa. Cuma ya kita lah yang sebagai penerima informasi macam itu, maklumat macam itu seolah-olah memang merendahkan. Kan? Tapi rasanya taklah merendahkan. Sebab last aku dekat sana sama mahasiswa atau student Indonesia dekat sana, last kita orang panggil Indon. Woi, Indon. Gimana Indon? Indon. Jadi kerana dah terlalu lama dekat sana, so barang tu dah jadi candaan. Iya, betul. Jadi lawakan je untuk kita orang, bukan hal yang patut diperselisihkan. Tapi bagi orang yang first time datang pergi sana, mungkin memang akan merasalah hal yang macam aku rasakan masa first time datang pergi Malaysia. Padahal memang orang sana kan tidak ada niatan untuk ini ya, tidak ada niatan untuk merendahkan atau melecehkan ataupun menyinggung gitu. Tak ada. Rasanya lah, entahlah kalau itu persepsi aku lah. Tak tahulah kalau orang sana, korang yang nonton ni memang nak merendahkan kita orang. Tak tahu. Tapi taklah. Aku ni husnuzon. Tak boleh nak seuzon. Husnuzon tu membawa pahala daripada seuzon buat dosa banyak. Okey. Nah, kalau itu kan penyebutan dari mereka ke kita nih, ke Indonesia. Nah, Bang Adi pernah tahu nggak? Ada nggak sih? Dan aku juga ini penasaran banget ya. Ada nggak sih maksudnya penyebutan dari kita ke mereka? Kalau yang sama gitu. Kalau kita orang kat sana budak Indonesia selalu cakap budak Malay, gitu je. Malay. Atau ada istilah lain? Tak ada. Oh, ini. Jadi gini. Jadi kemarin aku sempat nonton video dan mereka tuh paling nggak suka kalau misalnya bukan ini sekali lagi tidak mengeneralisir ya. Jadi tapi aku pernah nonton video orang gitulah.
mereka tuh agak kurang nyaman, sebutannya kurang nyaman aja lah, biar Tak suka. ya, tak suka. Kalau misalnya disebut ini, misalnya ada orang Malaysia ke Indonesia nih, nah terus orang Indonesia tahu dia berbahasa Melayu, cakap Malaysia, nah langsung disebut Upin Ipin. Macam mana Pin? Pin kayak gitu-gitu lah. Itu memang lah. Aku je masa dekat sana bila balik kat Indonesia terus kena tanya, Upin Ipin apa khabar? Sehat ke? Sakit ke? Tok dalang berbuah ke dia punya durian? Kampung durian runtuh kat mana? Aku pun tak tahu kat mana. Mana faham. Sebab dekat kita kan dekat Indonesia ni memang apalagi budak-budak kecil sekarang kan. Budak-budak kecil sekarang sudahlah pandai semua bercakap Malaysia. Betul. Jadi ini untuk info aja ya. Jadi kayaknya udah seluruh Indonesia ini anak kecil itu patokannya standarisasinya itu udah Upin Ipin gitu. Jadi misalnya ada anak nangis, itu tuh ada di TV ada Upin Ipin langsung diam gitu. Sebab di TV kat Indonesia ada satu MNC ya. MNC itu mulai dari pagi sampai kepada petang, malam bahkan Upin Ipin di sini. Episodenya diulang-ulang. Episode diulang-ulang, terus diulang. Jadi budak-budak sini, budak-budak kecil dekat Indonesia ni pandailah cakap Melayu. Dan sebenarnya dibandingkan dengan cerita-cerita budak-budak yang lain-lain, Upin Ipin better. Iya, betul. Because dia mengajarkan banyak hal kan, bukanlah yang berkelahi. Iya. Bukan aja sekedar hiburan, tapi sekedar. ada edukasinya. Masa lu ingat masa aku dulu belajar kat UKM ada course nama dia Tamadun Malaysia kan, kalau tak silap. Course tu apa? Course tu mata kuliah. Oh, course. Oh iya. Course tentang Tamadun Malaysia. Nah, Tamadun Malaysia tu membahas tentang Upin Ipin. Sebenarnya Upin Ipin itu menunjukkan satu keseragaman etnik, ya kan? Iya. Keseragaman suku kalau kita ke Indonesia. Tapi dengan keberagaman itu sebenarnya kita bisa hidup bersama. Kita tetap bisa hidup berdampingan. Di situ pengajaran yang bisa kita ambil dari Upin Ipin. Bayangkan ada apa? Meme, Chinese. Upin Ipin memang Melayu, ya kan? Jarjit Tamil, ya kan? India. Sampai Susanti pun ada kan? Tapi itulah, aku pun tak tahu siapa yang mengisi suara Susanti kat sana tu. Kadang-kadang nak dengar pun ini bukan bahasa Indonesia ni. Iya. Maksudnya penyebutan dia bahasa Indonesianya itu terlalu kaku, kayak kaku. Malah dengernya tuh kayak orang Malaysia yang bisa berbahasa Indonesia kayak gitu dengarnya. Tapi ya udah. Tapi oke lah. Sangat oke lah. Jadi menunjukkan dari manapun kita selalu boleh mampu untuk hidup bersama-sama. So Indonesia, Malaysia kalau ada perselisihan, pergi tengok Upin Ipin. Budak kecil je boleh. Tapi kalau kartun Indonesia yang digemari Malaysia itu Nusarara. Itu yang digemari karena memang Islamik. Dia cerita pasal Islami. Sebab tim dia memang tim inilah. Felix Xiao. Ya, Ustaz Felix Xiao. Teman-teman yang yang berjurusan di dakwah. Berjurusan di dakwah memang itu penggiat dakwah dekat Indonesia nak membuat generasi muda lebih faham dengan Islam. Sebab kita ni dah nama Islam kena faham bagaimana bertingkah laku, berperilaku, ya kan? Berinteraksi dengan orang selayaknya seorang muslim. Betul. Jadi hari ini kita belajar pasal apa, Cikgu? Ini kenapa ini ya bahas kartun nih? Tiba-tiba rasa tadi cakap tak ada nak bahas barang ni, tiba-tiba sampai pula Upin Ipin.